Dokter, Ya. saya mau tanya gimana waktu tepat biar ini saya lagi mau program hamil lah dok. Promil ya. Jadi pada dasarnya promil itu kan ada dua. Yang penting dinilai itu wanita dan pria. Siapa yang dulu diperiksa? Orang sering bertanya kan, mana yang dulu diperiksa, wanita atau pria? Jadi umumnya masyarakat mikir kalau misalnya ada pasutri yang nggak kunjung hamil istrinya, wanitanya udah masalah. Salah. Padahal ini sebenarnya ya 50% juga. Yang paling duluan diperiksa idealnya itu laki-laki. Kenapa? Karena harga analisis sperma itu lebih murah. Terus kalau misalnya untuk wanita itu pemeriksaannya nggak sesimpel itu. Ada pemeriksaan untuk salurannya, hormonnya. Jadi kalau salurannya itu bisa dari organnya dulu, uterusnya dilihat pakai USG, untuk saluran tubuhnya bisa dilihat pakai HSG. Terus nanti diberi penyubur sel telur. Tapi sebelum masuk ke situ kita perlu tahu dulu berhubungan itu, kalaupun berhubungan orang setiap hari itu nggak semuanya akan jadi terjadi kehamilan, karena butuh organ yang sehat sama hormon yang tepat. Salah satunya namanya LH. Hormon LH ini, luteinizing hormon ini, kalau dia meningkat tinggi kali itulah indikasi masa subur. Jadi masa subur itu sebenarnya durasinya cuma 24 jam. Itu durasinya itu tinggi biasanya hanya 24 jam. Jadi di situ artinya folikel yang ideal, yang besar, yang matang itu memecahkan keluarlah sel telur. Jadi sel telur itu biasanya keluar satu dari ovarium kiri, satu dari ovarium kanan. Makanya ada anak kembar beda jenis kelamin. Karena sekali dibuahi beda yang membuahi, atau mukanya nggak mirip walaupun sama kelaminnya, ada yang kayak gitu. Nah, jadi hormon LH ini tingginya, cara menilainya beda-beda pada yang haidnya teratur dan tidak teratur. Kakak siklus haidnya teratur apa tidak teratur? Siklus haid itu hari pertama haid yang bulan ini ke hari pertama haid yang berikutnya. Jadi cuma hari pertama haid yang dinilai rentang waktunya berapa hari. Sama-sama lah dulu kita dulu. Bulan 1 aku haidnya tanggal 15. Ya. Bulan 2 haidnya tanggal 14. Ya. Bulan 3 haidnya tanggal 14. Bulan 4 ini tanggal 11. Ya. Coba lihat di kalender, tanggal 15 ke 14 Februari ini berapa hari? 15 Januari. Coba buka. 15 Januari. Inilah Ya. Ke 14 Februari itu berapa hari? 16 tambah 14, 20, 30 hari. Ini ke sini 14 tambah 14, 28. Ini 28 hari. Ini 14 Maret ke 11 April, 16 tambah 11, 27 hari. Nah, jadi idealnya menengok siklus haid itu harusnya 6 bulan. Tapi inilah dulu kita anggap. Berarti ini ya 27, 28, 30 hari. Berarti siklus terpendeknya kan 27 hari. Ya kan? 27 hari. Siklus terpanjangnya 30 hari. Siklus terpendek dikurang 18, siklus terpanjang dikurang 11. Berarti 27 kurang 18, 9. Ya? 30 kurang 11 berapa? 29. Jadi 19 bukan? Hah? Ya 19 ya? 30 kurang 11, 19. Jadi inilah dia masa suburnya. Jadi masa subur itu kan siklus haid itu hari ke-1 itu selalu artinya hari pertama haid. Hari ke-1 itu hari pertama haid. Berarti mulai berhubungan itu hari ke-9. Berarti misalnya kan haidlah kakak tanggal 11. Iya, tanggal 11, ya kan? Berarti berhubungannya harusnya tambah 9. Tanggal 20 April mulai berhubungan rutin per 2 hari. Karena pematangan sperma itu 48 jam. 20 April berhubungan, 22 April berhubungan sampai ke, kalau hari ke-19-nya berarti sampai 30 April.
Inilah tentangnya karena berhubung siklusnya agak tidak teratur gitu. Jadi 20 April sampai 30 April lah berhubungan. Jadi besoknya 20, 22, 24, 26, 28, 30. Tapi ada cara yang lebih akurat, yaitu pakai alat tes LH, itulah tes ovulasi. Caranya itu, dia itu bukan pagi kayak PSP. Kalau bisa sore ke malam, karena berhubungan itu idealnya malam. Nah, jadi kalau pakai tes LH itu misalnya jam 5 sore lah ya kan. Nah, jam 5 sore lah selalu tes, ya kan? Tanggal 20. Ya kan? 22, 24, 26. Kalau lagi banyak duit tiap hari. Jangan ingat-ingat April, udah berhubungan ini. Mahal ya, iya aku. Ikan jangan potong nah dia nih. Iya pas itu. Terus nanti ya kan kalau tes kan samar aja artinya hamil kan? Iya, tes samar aja artinya hamil. Nah kalau tes LH itu harus dua-dua terang. Berarti 24 jam ke depannya harus berhubungan. Berapa menit sih sebenarnya LH itu? Dicelup minimal 30 detik. Baru diangkat. Ya, dia dibaringkan, tidurkan. Kira kayak tes. Enggak terang. Enggak, tetapnya dibaringkan juga. Nah kalau ini apa namanya, idealnya lagi 12 jam ke depan maksimal. Jadi memang harus kerjasama cowok sama ceweknya. Terus kalau bisa isi fit. Selain itu ya banyak lah faktor lingkungan, harus rutin olahraga, supaya badan ideal, makanannya diatur, jangan fast food, boleh minum suplementasi. Boleh loh suami istri itu minum asam folat. Asam folat, vitamin D, vitamin C, vitamin D. Bisa. Olahraga nggak kalian? Olahraga 3-5 kali. Lama pula dia bangun satu minggu. Lama. Karena kan udah pernah hamil kan kakak sih. Iya itu. Udah pernah hamil. Jadi kok lupa sih? Iya. Ada juga ini metodenya pakai pemeriksaan suhu basal. Setiap buka mata baru bangun langsung cek suhu, dicatat suhunya. Nanti pas subuh dia agak tinggi suhunya. Entah 2 hari dia agak tinggi. Jangan pula demam ya. Belum lain ceritanya. Aku lah bawa anak. Nanti juga jangan dipotong. Nah, kayak gitulah dia caranya untuk masa subur ini. Disitulah berhubungannya. Kalau ada yang bilang harus diangkat kakinya tinggi ke dinding, enggak. Kalau dibilang harus miring kanan miring kiri, kalau misal promil anak cewek cowok, ya itu belum tahu pasti. Karena banyak juga yang ngaku kalau miring ke kanan itu ada cowok. Miring ke kiri anak cewek katanya. Aku 5 menit aja nya miring itu, maksudku kan ada orang sampai katanya digantung kakinya. Enggak ngaruh itu, karena memang berapa cc itu dia pasti tumpah lah. Hanya butuh 1 selnya untuk bikin hamil. Jadi nggak masalah itu kan dok tumpah juga. Enggak lah, dia tumpah lah. Misalnya kan pagi-pagi kan kita dok apa gini. Hubungan kan bagusnya katanya pagi-pagi nih. Enggak juga, jam 3, jam 2 gitu katanya. Kurang tidur lah. Ya, boleh aja terserah. Terus besoknya ke kamar mandi tumpah. Iya. Ada jadi satu-satu tinggal juga. Ya memang harus tumpah karena ini lagi ya sifat sperma yang bawa kromosom X sama Y. Kalau yang X itu bisa bertahan 3-5 hari. Makanya yang kadang berhubungan gak tepat-tepat amat masa subur tapi hamil, karena sperma X itu bisa bertahan, tapi dia gerakannya perlahan-lahan tapi pasti, maju sedikit-sedikit. Nah kalau Y umumnya kencang tapi terus capek. Itu hanya cowok biasanya spermanya gitu langsung dia harus dalam. Kalau bisa suasana pH vaginanya basah, makanya katanya harusnya cewek puas duluan, itu anak cowok. Aku mau cewek. Kak Melen, ngakunya selalu puas duluan, makanya punya cowok. Makanya aku kayak coba nih. Iya, aku gak bisa cakap dia. Terus mana dia puas? Kalau dalam kali aja katanya dia tertulang, kan nggak ada Kak lemaknya. Kali belaga dalam kali katanya. Tapi kadang Kak Melvi yang semua anaknya cowok, memang harus dalam kalinya biar jadi. Sensor lah namanya.
Jangan lupa dong. Kayak gitu. Lagi yang mau ditanya. Jadi langkah pertamanya beli tes LH. Oh iya, bisa aja. Atau durasi siapa ini iya kan? Terus makanan lah, apa yang bagus untuk cowok dok? Ini kan tadi 50% udah bisa lah kita pastikan cowok. Suplementasi untuk kesuburan laki-laki itu seringnya mineral-mineral, biasanya magnesium, zinc. Ya kalau ada di situ zinc kasih aja. Iya, zinc obat mencerita kan? Ya, enggak obat mencerita juga sih. Terus yang vitamin lah, asam folat juga dikasih sama cowok. Yang terpenting itu olahraga dan stop rokok. Sebenarnya rokok ini banyak kali masalahnya untuk kesuburan. Rokok abangnya? Rokok berat. Enggak parah sih. Gimana enggak pala ini ya? Satu enggak lah, satu bungkus itu satu hari. Oh, itu berat lah cuy. 16 bijinya itu dok. 16 bijinya itu bapak sih dapat satu malam, satu hari. 3 sehari. Tiga itu lah. 3 batang. 3 batang sehari. Ini enggak. Cuma habis makan, menurutku harusnya dikikis lidahnya habis makan biar. Ya itu coba lah kurangi. Apakah waktu anak pertama itu lebih apa ya? Lebih gak parah Sama lebih parah pun. Oh, lebih parah ya. Perkuat lagi waktu itu. Makanya gak ada salahnya. Cuma hitungan ratusan ribu nih kan kak. Analisis sel sperma ini kita Gimana? Kita hitungan. Si Julia pernah. Apa prodi? Nah, dia bisa. Ini ratusan ribu. Karena aku nggak tahu nanti kesana sia-sia. Jadi nanti di situ bisa nampak. Ini spermanya kan gini, nggak sama keadaan sperma dulu ke sekarang. Ada yang kepalanya 2, ada yang nggak maju-maju, cuma gerak di tempat. Ada yang jumlahnya kurang, ada yang kentalnya kurang, encer kali. Baru selain dari spermanya ada lagi yang gimana ya, durasi si cowoknya yang kurang panjang, banyak memang pengaruhnya. Kalau itu nanti konsulnya ke spesialis andrologi, kesuburan pria. Kalau cewek kan PSPOG. Udah tahu nih. Ya, setidaknya. Jadi kayak gitu deh hitungnya kalau haidnya tidak teratur. Kirain haid yang tidak teratur itu katanya sekali 3 bulan lebih baik. Enggak, haid tidak teratur itu enggak sama siklus haidnya, maju mundur. Ada orang kan 30 terus, ini enggak 30, 35, 28, 27, 26 gitu. Dia jarak harinya beda-beda. Itu haid tidak teratur. Kadang keras payudara. Kirain hamil padahal